berhalangan hadir, wajib melaporkan kepada panitia minimal 1 kali 24 jam sebelum pertemuan akan dimulai. Ketidakhadiran dengan surat izin ataupun surat resmi tetap dihitung absen, tetapi tidak mengurangi catatan disiplin dari peserta. Terus selanjutnya, mekanisme dalam absensi. Nah, di sini absensi hanya dilakukan melalui link form resmi yang dibagikan di Zoom chat yang tentu saja sekarang bisa dilihat. Kemudian absensi dibuka selama 15 menit selama pertemuan. Setelah itu peserta dianggap absen. Kemudian terakhir, panitia berhak melakukan verifikasi kehadiran berdasarkan rekaman Zoom meeting yang dilakukan pada setiap sesi acara. Nah, sanksi. Peserta yang terlambat mengisi absensi 3 kali beruntun akan diberikan teguran. Kemudian peserta yang tidak mencapai batas minimal 8 kali 6 kali kehadiran tidak berhak atas sertifikat atau kelulusan ataupun benefit-benefit yang akan dijanjikan pada program kali ini. Nah, untuk catatan tambahan, silakan kembali lagi nama akun Zoom harus sesuai dengan nama yang didaftarkan. Tidak boleh memakai nama alias ataupun nama panggilan ataupun nama singkatan, karena akan membingungkan. Kemudian juga kamera diharapkan menyala karena itu merupakan bagian dari etika setiap pada pertemuan online. Dan peserta yang interaktif akan tentu saja mendapatkan nilai plus. Nah, selanjutnya untuk alur kegiatan hari ini dibuka pertama-tama dengan pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator, Kak Aris. Mungkin di sini sudah pada tahu. Kemudian metode yang kedua adalah sesi ice breaking oleh Kak Gani. Yang ketiga adalah pematerian tentang cara berkelompok dan membangun tim yang solid. Itu materi yang akan disampaikan hari ini. Keempat ada interaktif oleh Kak Gani lagi, dan terakhir akan ditutup oleh saya sendiri. Nah, untuk kegiatan hari ini ada pengisian form tambahan yang bisa dilihat di kolom chat. Silakan dibuka. Ya, sudah ada di kolom chat. Silakan mohon isi form tersebut. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi. Bagi yang baru hadir, saya ulangi lagi bahwa silakan isi form yang ada di kolom chat. Saya beri waktu 5 menit, saya sudah cukup. Silakan 5 menit dari sekarang. Ya, bila sudah selesai mengisi, silakan chatnya sudah selesai. Silakan infokan. Bila ada kendala dalam mengisi form pemerataan karakter kepribadian, mohon infokan juga. Bila sudah selesai juga infokan. Terima kasih. Bagi peserta yang baru memasuki Zoom meeting, saya infokan kembali bahwa diharapkan segera mengisi form pemerataan karakter yang ada di kolom chat.
jangan lupa juga sekali lagi diingatkan untuk mengisi nama di Zoom meeting kali ini sesuai dengan nama dan juga kelas sesuai dengan nama yang didaftarkan pada program kegiatan hari ini. Baik, sudah waktunya sudah 5 menit. Saya harap sudah mengisi semuanya ya. Ya absensi dilakukan lewat lewat kolom chat. Silakan ada di. Ya, waktu sudah menunjukkan 15.55. Saatnya kita langsung masuk ke acara pertama kita hari ini, yaitu ice breaking yang akan dimaterikan oleh Kagani. Kepada Kagani, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Oke, nanti kita akan ice breaking dulu. Nanti teman-teman seperti biasa akan masuk ke Mentimeter. Oke, nanti masuk ke Mentimeter. Nanti masukin kodenya 137409. Kalau yang udah masuk, nanti kasih rek ya. Nanti kita akan ngebahas terkait cara berkelompok nih. Nanti teman-teman yang udah bikin kelompok atau yang belum dipersilakan ya. Nanti cari temennya, bikin kelompoknya, terus nama kelompoknya. Juga nanti ada sedikit pembahasan nih terkait apa sih yang kalian dapat di program F2S ini. Oke, ini masih ada 11 orang.
Ya, oke, kita mulai ya. Oke, ini kita sebat bahas sekali lagi terkait apa sih yang peserta dapat dari program F2S ini. Jadi yang pertama itu sertifikat resmi ya, Future Force Scholarship. Jadi ini sertifikat resmi dari kita yang nantinya bisa berguna juga untuk kalian sebagai tambahan untuk apa CV kalian. Kemudian portofolio karya juga itu nanti akan disediakan juga untuk ketika kalian selesai dari program S2S ini. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah relasi dengan mentor dan komunitas eksklusif. Jadi nanti kan kalian bikin kelompok nih, terus nanti di akhir acara buat produk ataupun apa buat jasa terkait apa yang nanti kalian kerjakan di akhir. Nah, nanti untuk itu kalian dapat bisa jadi bisa mendapatkan apa namanya tuh supplier ataupun pendanaan dari misalnya produk yang telah kalian buat. Jadi nanti produk yang udah kalian buat nih aku sharein nih ke teman-teman relasi saya, siapa tahu ada yang tertarik untuk menyuntikkan dana untuk berbisnis kalian nantinya. Kemudian kaos atau tumbler eksklusif, kemudian nah, ini rekap profil diri, talent mapping. Jadi di sini kalian tidak perlu khawatir lagi terkait kalian mau berkarir kemana, tidak perlu khawatir juga kalian apa namanya tuh untuk masuk ke dunia kerja seperti apa atau untuk masuk ke lingkungan seperti apa. Jadi di sini juga nanti kita mentoring nih, misalnya kalian mau kuliah lebih baik jurusan apa nih atau kalian mau kerja lebih baik di mana atau bisa juga kita kalau misalnya ada informasi terkait kerjaan terkait dari relasi kita juga bisa infokan ke kalian secara langsung gitu. Nah, kemudian ini profit hasil challenge penjualan. Jadi kan kalian tuh kemarin eh, menyetorkan penjualan eh, ya penjualan challenge kemarin. Nah, di sini tuh kalian dibagiin profitnya tuh di akhir, bukan di ketika kalian di challenge. Jadi dari yang kalian setorkan itu sebenarnya kalian udah dapat profit. Nanti kita dibagikan di akhir semuanya. Jadi kalian tuh dapat semua profit ini secara gratis. Kemudian kita lanjut ya ke interaktif selanjutnya. Nah, ini kita mulai langsung ke SPK-nya nih. Jadi kan ini kita terkait berkelompok nih. Apa kata pertama kalian yang terlintas kalau berkelompok nih? Misalnya bingung dapetin apa timnya, bingung biasanya kalian sebagai apa atau misalnya kalau yang misalnya suka berkelompok, wah seru berkelompok tuh. Coba kalian isi di sini apa pikiran kalian terkait berkelompok. Dua, rampe numpang doang. Biasanya sih kalau aku kalau mau berkelompok ya nyarinya yang suka ngasih konsumsi ya. Biasanya suka apa berjalan tuh kalau misalnya ada konsumsi ya. Biasanya kita cari ramenya, komunikasinya barengan, dia masih sama ke rame ya. Kerjasama, kerjasama, menyatukan pikiran, pengembangan diri. Ini adalah sebagian besar dari kalau kita berkelompok ya. Jadi kalau berkelompok tuh asiknya ketika kita punya tujuan yang sama sih sebenarnya. Jadi masing-masing udah tahu perannya, bisa menutupi dari kekurangan teman-teman kalian masing-masing, atau bisa mendukung dari apa namanya tuh role-role yang kalian masukkan pada suatu kelompok kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian bingung milih siapa, biasanya kalian tuh harus lebih mengenal teman-teman kalian ya. Jadi lebih baik apa namanya tuh kalian bisa memilih tim kalian sendiri atau kalau misalnya udah punya teman atau bestie biasanya lebih enak kan kalau misalnya berkelompok kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ketika kalian berkelompok nih, apa tantangan terbesar nih kalau kalian mau ketika akan berkelompok? Biasanya sih ada yang kebanyakan tuh
dapat sisanya doang. Atau kalau misalnya egois, misalnya satu kelompok isinya orang pintar semua, jadi dapat apa lawan tim yang OP, Kamu kerja. ada yang nggak mau kerja, beda pendapat. Ya, kalau misalnya dapat tim yang nggak bener tuh, biasanya kita yang jadi leadernya sih biasanya. Komunikasi terhambat, mendapatkan kelompok yang nggak aktif sama sekali. Pada saat orang lain nggak nerima pendapat, biasanya kalau nggak apa, perbedaan pendapat tuh lebih ke komunikasinya, dan salah satu harusnya ngasih saran terkait, oh pendapat kamu tuh kurangnya di bagian ini loh. Nanti kan kamu nanti masing-masing dikasih kritik dari pendapat kalian. Apa yang kalau ada yang kalau kerja harus disuruh, nggak inisiatif. Nah biasanya kalau harus disuruh-suruh tuh sebelumnya nggak dikasih tahu role-nya dari awal dia harus ngapain. Jadi sebelum memulai kerjaan tuh masing-masing udah tahu nih role-nya sebagai apa. Itu jadi dirunutin dulu nih tujuannya, terus tuh apa namanya tuh kegiatan-kegiatan dari masing role tuh kayak gimana. Pada ngaret, berbeda pendapat, kebanyakan berbeda pendapat ya. Pembagian tugas tidak merata sesuai keahlian, kurangnya kesadaran masing-masing anggota. Oh, ini tergantung dari apa ya, value dari suatu kelompok ya. Kadang dari kelompok tuh ada yang pinter, ada yang biasa aja, atau yang kurang. Jadi apa namanya tuh, memang porsi kerjanya disesuaikan dengan kelompok. Jadi kalau misalkan untuk yang kurang nih mau ditambahin kerja, biasanya perlu didampingi. Cari yang banyak teman, kurang komunikasi. Terkadang ada yang sulit menerima satu sama lain. Ya, biasanya tadi ya untuk role dan komunikasi dari awal. Mas, apalagi ingin menang sendiri. Nah, kalau misalnya ini yang sendiri kan harusnya berkelompok tuh menang bersama-sama ya. Jadi harusnya nggak ada nih istilah menang sendiri. Jadi kalau misalnya ada istilah menang sendiri itu lebih baik ditulis nih masing-masing kita untuk berkelompok tuh tujuannya seperti apa. One man show. Kalau main show lebih baik, kadang ya kalau misalnya kita udah dapet tim yang kurang serk gitu ya dari kita, meskipun kita harus menjadi one man show itu, ya itu hanya di satu sisi sebagai pembelajaran, tapi kalau misalkan udah terjadi, itu bisa dievaluasi dari sendiri ataupun apa sampaikanlah ke teman tim kalian bahwa apa yang nggak kalian terima dari suatu berkelompok tuh. Jadi sebenarnya jadi ketua kelompok itu banyak yang nggak disukai. Jadi kita tuh harus jujur terkait apa pendapat kita, apa yang beri kita masukan ke kelompok, meskipun itu juga apa namanya tuh bikin nggak enak gitu ketika berkomunikasinya. Oke, lanjut nih. Dari sini kita ada beberapa ada 4 ya indikator nih. Nanti kalian urutkan mana yang lebih penting ketika berkelompok nih. Komunikasinya, kepercayaannya, atau kepemimpinan dari si pemimpin kelompok, atau kreativitas dari masing-masing tim. Nah, biasanya sih kalau untuk pertama kali bikin kelompok, itu yang paling penting itu adalah komunikasinya. Jadi kalau apa namanya tuh, untuk dapat mencapai tujuan yang sama, kita tuh harus satu visi, satu misi dulu ketika untuk berkelompok tuh. Jadi nanti udah satu misi, lalu dibagi ke pembagian role-role-nya. Jadi misalnya ada yang jadi sebagai pemimpin atau apa kalau misalnya mengerjakan suatu tugas, ada yang memimpin sebagai pemimpin kelompoknya, terus tuh yang mengarahkan misalnya satu role ini untuk yang sebagai penulisnya atau sebagai mencari materi atau yang bagi atau ada yang bikin video, misalnya ada yang bisa jago video.
Kayak ini kebanyakan ya komunikasi ya. Udah komunikasi kepercayaan. Nah, jadi ketika udah dikasih role nih dipercaya harus bisa dipercayakan terkait role yang udah kalian dapat dari misalnya ketika pembagian. Jadi harus apa namanya tuh eh, menyesuaikan lah, bisa mengisi role yang udah kalian tetapkan. Terus ke kepemimpinan. Nah, di sini harus ketika udah bagi-bagi role sebagai pemimpin harus memastikan kalian bisa bekerja sama, teman-teman kalian bisa bekerja sama terkait apa yang kalian kerjakan. Nah, kreativitas itu dapat di akhir karena di sini juga bagian dari komunikasi ya, dari komunikasi yang baik, nanti juga ada kreativitas juga. Nah, di sini biasanya muncul nih konflik tentang kreativitas masing-masing orang. Nah, nanti bisa dimusyawarahkan bersama dan didiskusikan terkait apa nah tuh plus minus dari masing-masing pendapat kayak gitu. Terus nih, peran yang biasanya Anda ambil ketika dalam kelompok nih, misalnya ada yang jadi notulen, ada yang jadi ketua, ada yang jadi tukang konsumsi. Wah, langsung ketua kelompok paling banyak nih. Tim Pore. Nah, tim Pore itu harusnya bisa menghibur teman-temannya kalau misalnya lagi pada apa bingung gitu ngerjainnya. Pemikir, nah ini harusnya dari yang kreatif. Ya kadang saya juga sih kalau jadi ikut membuat kelompok tuh biasanya jadi ketua. Karena kalau ketua biasanya enak kalau milih apa timnya. Oke, memang di sini banyaknya ketua kelompok ya, munculkan ide juga. Wah, ada yang dokumentasi. Sebenarnya yang paling banyak dicari itu adalah tim dokumentasi. Biasanya yang bagus bikin PPT nih. Jadi kalau ketua kelompok nih cari yang bisa dokumentasinya bagus, terus yang bisa presentasinya bagus. Biasanya ketua kelompok juga udah bagus sih buat presentasi. Pencair suasana juga. Kadang kita butuh satu orang dari kelompok itu yang apa humoris, yang lucu. Jadi kalau ketika apa namanya tuh memamerkan suatu presentasi, ya, dia bisa ikut serta dalam menghangatkan suasana. Oke, nah, oke lanjut. Nah di sini kalian coba di range ya. Seberapa nyaman kata ketika kalian berkelompok nih? Apakah sangat nyaman, apa suka berkelompok, atau biasa-biasa aja, atau sebenarnya tuh kalian lebih suka sendiri ketika melakukan pekerjaan? Sebenarnya sih kalau untuk kebanyakan dunia kerja itu kan berkelompok ya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan tempat kerja. Nah kalau misalkan apa namanya tuh kalian tidak bisa beradaptasi, biasanya nanti kalian akan kurang menikmati gitu di dunia kerja. Jadi lebih bagusnya lagi kalian tuh membuat apa namanya, komunikasi yang bagus untuk teman kerja kalian ataupun kelompok kalian juga di sekolah. Jadi sebenarnya biar kalian mudah nih, sering direkrut lah istilahnya tuh kalau di kelompok tuh. Oke, setelah ini nanti kita ada presentasi dari Kak Malik terkait sebenarnya sih gimana sih kita cara untuk berkelompok. Terus tuh ada poin-poin pentingkah dalam berkelompok. Nah, nanti kita akan lanjut setelah mendapatkan materi dari Kamali. Oke, nah, jadi sementara untuk sesi ice breakingnya sampai sini dulu. Nah, nanti akan dilanjut oleh Kamali. Oke, terima kasih ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Gani sudah mengisi ice breaking pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, eh, sesi selanjutnya akan dibuka oleh Kak Malik yang akan mematerikan tentang apa itu arti kelompok dan akan menjelaskan lebih detail lagi. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Malik. Cek, cek, suara saya aman ya?
Oke, screen-nya udah tampil. Ya, kan sudah tampil. Oke, siap. Bentar. Sebelum lanjut, saya mau cek dulu nih, fokus teman-teman masih fokus nggak? Coba kasih react yang masih pada fokus. Kasih react di Zoom-nya dulu yang masih pada fokus, yang bisa lanjut. Mana react-nya mana? Coba. Siapa yang masih fokus, kasih react-nya dulu. Biar seru nih Zoom-nya, biar ada efek-efeknya gitu kan. Tuh kan asik. Siap, mantap. Thank you teman-teman. Oke, sebelum lanjut, gimana kita bakal ngebedah terkait gimana sih caranya berkelompok gitu ya? Gimana caranya ngebangun tim yang solid gitu, yang asik, yang bisa gerak bareng-bareng, maju bareng-bareng. Nah, sebelum lanjut, Kak Malik pengen nge-review dulu sedikit teman-teman eh, terkait dengan Entrepreneurship Challenge yang minggu kedua kemarin gitu ya, yang jualan puding minggu kedua kemarin, dan yang pertama juga mungkin kita gabung aja reviewnya sepintas gitu ya. Kak Malik pengen tahu nih pendapat teman-teman gitu ya, dan pengen tahu juga di sini teman-teman rata-rata ngejual harga pudingnya berapa gitu. Ada yang lebih dari 5.000 nggak? Kalau ada boleh raise hand, kemudian ceritain kenapa ngasih harga segitu dan kejual berapa dan gimana tantangannya gitu. Boleh siapa yang mau sharing-sharing terkait Entrepreneurship Challenge yang udah 2 kali dilakukan gitu. Boleh silahkan teman-teman yang berhasil ngejual di atas 5.000 gitu kemarin pudingnya. Boleh raise hand dulu siapa? Silahkan. Ada yang mau sharing-sharing? Ini teman-teman dipantau sama Kak Aris ya terkait keaktifan teman-teman di setiap momen gitu. Baik itu di grup fast respon di grup gitu kan, respon-respon di grup, kemudian keaktifan di Zoom ini, kemudian keaktifan di Entrepreneurship Challenge itu dipantau langsung sama Kak Aris ya. Jadi teman-teman bakal clear nanti penilaiannya seperti apa performance teman-teman selama mengikuti kegiatan ini gitu ya. Ada yang raise hand nggak Kak Aris? Boleh bantu dicek atau belum ada? Kalau belum ada, saya mau tunjuk langsung nih. Ada satu orang. Siapa boleh langsung on mic aja, langsung sharing. Rinjani Han Handia. Boleh, silahkan Rinjani, boleh sharing. Baik, Kak Malik. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena lagi ada acara keluarga yang lagi di rumah saudara. Ya. Jadi kemarin aku itu jualin pudingnya sama teman kelas aku, sama Nafisa Azka. Kita jualan berdua, itu kita kasih harga 6.000. Kasih harga 6.000, jadi kita punya apa itu? Punya Keuntungan. bati apa sih bahasanya? Ya itu Keuntungan ya, profit kalau bahasa bisnisnya ya. Ya, Oke, ya mantap. punya profit 1.000 dari satu puding. Siap. Itu kemarin waktu dijual semua terjual 6.000 atau ada yang minta diskon 5.000 aja gitu? Eh, Semua terjual 6.000, tapi kalau yang waktu jual puding pertama, kita nggak jual 6.000 soalnya nggak ada sendoknya, Kak. Jadinya 5.000. Siap ya, jadi itu sendok 1.000-an ya. Iya, soalnya kan waktu itu tuh kita tuh bilang kayak 6.000, terus pada nanya kan, Iya. sendoknya mana? Aduh maaf gak ada sendoknya. Ah ya udah 5.000, nggak ada sendoknya, katanya kayak gitu. Jadi ya udah Siap. 5.000 aja, cuman kalau yang minggu kemarin alhamdulillah kita bisa jual 6.000. Siap, mantap. Itu yang minggu pertama nggak ada sendoknya, pada dicomot makannya apa gimana? Iya, kita Apa pakai sendok MBG? kayak ya udah ide-ide kalian gitu. Ada yang Nggak tahu pakai gimana mereka, ada yang pakai tutup itunya, Kak. tutup Makanya cupnya. ada yang pakai tutupnya, pakai ujung tutupnya. Mantap. Iya.
Siap, thank you Rinjani ya. Keren, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang Ya, lain sama-sama Kak yang Malik. berhasil jual di atas 5.000, siapa lagi? Boleh sharing? Satu orang lagi dah. Ada lagi nggak yang raise hand, Kak Arif? Oh iya, sambil nunggu yang raise hand, mungkin Risman udah masuk belum ya? Tadi teh izin telat ke saya. Udah ada Risman belum? Kak Aris ada. Sudah Kak, sudah. Ah, siap, Risman. Boleh di-sharing kemarin di minggu pertama gitu ya. Kamu ngejual berapa piece dan kok bisa habis gitu? Gimana ceritanya? Oke, boleh. Sebelumnya izin off cam ya, karena baru banget pulang. Siap. Kemarin tuh berhasil ngejual di 250.000. Kurang lebih berarti 5 bungkus. Itu tuh strateginya tuh karena pertama-tama tuh lagi ngobrol sama guru bahasa Inggris. Ah, Nah, ngelihat Kak Aris ada di depan masjid, saya bilang ke Bunda, ke guru bahasa Inggris satu gini, Bunda, aku mau jualan puding ke Bunda, tapi Bunda harus beli, kata saya tuh. Terus kata Bunda tuh, mana jualannya apa? Belum ada barangnya juga. Saya bilang, ada sulap, kata saya tuh. Tapi Bunda harus beli dulu. Nah, ternyata Bunda tuh langsung beli 6. oh, 6-nya tuh dikasih ke murid-murid. Jadi pas waktu saya ambil satu bungkus dari Karis, itu tuh udah langsung kejual 6. Nah, sisanya saya jualin lagi ke teman kelas langsung habis. ah, Terus karena ada teman saya Zahra Nur, itu tuh kan dia nggak ngejual ya. Nah, saya ambil yang Zahra Nur, terus saya jualin ke guru. Karena di kelas saya juga ada orang tuanya guru, saya tawarin langsung dibeli dan saya ambil lagi yang Iza, kan Iza udah keluar. Nah, saya ya. tuh ambil, terus saya ambil 2 sisa lagi yang orang lain, saya jualin ke guru dengan cara saya paksa. Jadi dibeli gitu. Mungkin kayak gitu. Siap. Itu kemarin semua dijual 5.000 berarti ya? Per cup apa dilebihin? Iya, dijual 5.000 semuanya. Siap. Mantap ya Risman ya. Keren ya, ternyata banyak improvement yang memang di luar nalar kita sebetulnya. Ya, Bisa ngatur terus drama kebetulan ya. waktu hari Senin karena kelas kita tuh jualan juga Ah. jualan puding, terus ada Oh. sendok sisa, saya ambil sendoknya, terus saya kasih ke yang beli. Jadi saya tuh bilang kalau di kelompok saya tuh ada sendoknya gitu loh, beda sama kelompok Oh. yang lain yang nggak ada sendoknya. Saya Oh. promosiin kayak gitu. Mantap. Oh, jualan puding juga teman sekelasnya. Sama pudingnya apa? Beda bentuknya apa gimana? Beda waktu yang kelas ya, itu proyek kelas jualan lumpia ayam sama jelly ball. Jelly Hmm. ball bukan puding yang fly itu, tapi jelly Ah. ballnya emang ada fly-nya gitu. Ah, ya, paham. Siap. Oke, thank you ya Risman ya sharing-sharingnya. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sharing teman-teman gitu ya, dari tadi yang pertama dari Rinjani gitu ya, kemudian dari Risman terkait poin-poin apa yang bisa teman-teman pelajari. Teman-teman udah bisa narik kesimpulan sendiri lah ya, nggak usah saya sampaikan apa namanya pelajaran yang bisa diambil dari yang disampaikan oleh Rinjani sama Risman. Nah, saya sekarang mau tanya lagi nih, di sini Keisha udah masuk belum ya? Hadir Keisha? Ada Keisha? Boleh open mic atau open cam? Ada Kak. Siap, mantap Kay. Oke. Nah ini kemarin kan ada hal yang istilahnya di luar ekspektasi atau di luar keinginan kita lah ya, yang namanya sebagai bisnismen atau penjual atau wirausaha, pasti ada naik turun ketika kita melakukan penjualan gitu ya. Dan kemarin alhamdulillah qadarullah gitu, yang sisanya cukup banyak gitu kan. Nah sebetulnya kalau misalkan dalam hitung-hitungan bisnis kan itu harus kita perhitungkan kan yang sisa tuh mau dikemanakan gitu kan. Nah karena memang ini program dan kami memang sudah memperhitungkan resiko itu semua, ketika ada yang sisa pun istilahnya kami sudah punya siasat ya, berikrar bahwa itu tuh akan kita sedekahkan kan ya gitu. Nah makanya nanti si sedekah itu tuh menjadi sedekah kita bersama gitu. Mudah-mudahan pahalanya, keberkahannya bisa ciprat juga ke kita semua gitu ya, sebagai peserta di F2S dan juga di tim kami di bisons.id. Nah, terkait kemarin program yang bagi-bagi sisa itu,
Boleh di-sharing sama Keisha gimana keberjalanannya gitu ya. Boleh, mangga, Kei. Jadi kan itu teh kemarin teh sisanya masih banyak banget, kayak hampir setengahnya. Sisanya itu 154. Nah, aku bingung banget, aduh kemana ini, gimana cara jualnya. Terus habis itu nanya-nanya ke Kak Malik kan. Nah, kata Kak Malik kan bagi-bagiin aja kalau benar-benar nggak bisa. Nah, terus aku panggil Fidel kan, Fidel juga ini ikutan ini. Nah, buat bantu-bantu baginya, aku tuh ngajak Cinta, Fidel, sama ada teman aku tapi di luar ini dia dia nggak ikutan kegiatan ini. Nah, habis itu pada mau kan. Nah, sambil jalan ternyata ditawar-tawarin iseng-iseng doang. Ini beli lagi. Soalnya kan masih ada yang KTI, masih ada yang kegiatan lainnya gitu di sekolah. Nah, ternyata masih ada yang beli. Nah, tapi sisanya karena emang masih sisa, kita kemarin ngasih ke tukang bangunan, kan banyak kan, di depan ada, di belakang ada, terus ke satpam-satpam, terus ke petugas pembersih yang di Safal, habis itu ke tukang parkir yang di luar sekolah, terus yang ada yang badut gitu, terus ke tukang ojek-ojek, yang kayak gitu. Jadi habis deh. Oke, siap. Mantap, mantap. Respon mereka gimana ketika dibagiin, nanya-nanya nggak sih ini lagi pada ngapain gitu? Tiba-tiba bagi-bagi Katanya, puding. oh Jumat berkah ya? Jumat berkah. Oh enggak, ini ada apa sih dari Business ID kataku gitu. Siap, siap. Thank you ya, Kay, atas effortnya yang udah bantu bagi-bagi keberkahan itu di Jumat Berkah. Oke, thank you semuanya atas sharing terkait keberjalanan kemarin gitu ya, si Entrepreneurship Challenge. Nah, sekarang mungkin Kak Malik bisa lanjut gitu ya, pembahasan terkait bagaimana cara kita berkelompok membangun tim yang solid gitu ya. Oke. Sip. Nah, ini dia. Sebentar. Oke. Cek masih ada ya suaranya ya, aman ya? Oke, sebentar. Ini dulu ada teknis. Sip. Oke, berkelompok. Nah, ini tadi sempat kesinggung juga dan kebahas juga gitu ya sama Kak Gani gitu terkait berkelompok seperti apa gitu ya di kuis interaktif. Nah, ini Kak Malik melengkapi terkait emang yang tadi sudah sedikit terbuka nih sama Kak Gani gerbangnya terkait pembahasan berkelompok gitu ya. Jadi kalau secara deskriptif gitu ya, atau teori gitu, berkelompok ini adalah proses di mana individu dengan tujuan atau kepentingan yang sama berkumpul untuk bekerja sama, kemudian saling mendukung dan mencapai sasaran bersama gitu. Jadi ketika setiap orang yang berkumpul itu pasti punya tujuan yang sama. Kenapa? Karena kalau nggak ada tujuan sama, nggak akan berkumpul tuh mereka gitu. Misal kemarin teman-teman mungkin tahu gitu ya, ada sebuah demo gitu di Jakarta terkait isu-isu di masyarakat. Nah itu kan mereka berkumpul tuh ada tujuan yang sama gitu. Mereka ingin mengkritisi misalkan ya program pemerintah dan sebagainya. Nah, atas dasar tujuan yang sama tersebut sehingga mereka tuh tergerak untuk berkumpul gitu ya. Nah, selain itu juga contohnya kan kelompok belajar, teman-teman mungkin sering juga membuat sebuah kelompok belajar gitu ya di sekolah atau di luar sekolah gitu. Nah, itu kan punya tujuan sama nih, pengen ngapain, pengen mempelajari apa gitu ya. Atas dasar itu sehingga teman-teman membentuk sebuah kelompok gitu kan. Kemudian tim olahraga gitu kan, ya itu kan jelas tujuannya untuk membentuk sebuah tim yang mencapai kemenangan misal seperti itu. Itu secara teori gitu ya, penjelasan apa sih berkelompok itu gitu. Oke, nah ini sambil jalan juga teman-teman kalau misalkan ada yang kepikiran mau ditanyakan langsung aja di chat gitu ya, di kolom chat, nanti Kak Malik bisa sambil cek, bisa sambil langsung jawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan berkelompok. Yang pertama, mencapai tujuan lebih efektif dibanding individu gitu ya. Karena ketika kita pengen mencapai sebuah tujuan dan kita lakukan hanya sendiri, itu kan istilahnya effortnya lebih besar gitu ya kalau kita melakukannya sendiri. Nah, ketika kita melakukannya bersama-sama, berkelompok, itu bisa lebih cepat tercapai gitu kan. Seperti balik lagi contoh yang mudah lah ya, yang kemarin itu demo gitu ya. Ketika satu orang saja misalkan dia orasi segala macam yang nggak akan didengar gitu kan. Nah, ketika banyakan gitu kan itu lebih efektif gitu dan bisa lebih didengar gitu pendapatnya, orasinya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua saling melengkapi kemampuan dan sumber daya. Karena kita sebagai
makhluk sosial gitu ya, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri gitu. Even teman-teman yang karakternya introvert gitu ya, yang nggak suka keramaian, tetap pasti punya memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini gitu ya. Semodel teman-teman, baju teman-teman kan nggak mungkin bikin sendiri gitu, beli dari orang lain. Nah itu hal-hal yang memang kita tuh saling melengkapi, saling memerlukan satu sama lain sebagai makhluk sosial gitu. Kemudian sumber daya ini kalau misalkan di breakdown secara misalkan contohnya sebuah perusahaan, pasti antara satu orang dengan orang lain tuh punya kemampuan, punya spesialisasi masing-masing gitu ya, punya kemampuan masing-masing sehingga tujuan perusahaan tersebut tuh bisa tercapai gitu kan. Misalkan si A jago di digital marketing, si B jago di human resource gitu ya, atau manage orang-orang gitu, si C jago di partnership. Nah itu semua kan berkolaborasi gitu sehingga tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah gitu ya. Jadi ketika kita berkelompok, ini akan lebih memudahkan kita untuk memecahkan sebuah masalah karena memang kita punya sudut pandang yang beragam gitu ya antara kita dengan anggota kelompok yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah, ini poin 4 ini adalah tujuan yang istilahnya lebih akan tercapai ketika kelompok itu sudah terbentuk gitu ya. Ketika kelompok itu sudah berjalan, otomatis kan rasa kebersamaan, kemudian solidaritas itu akan terbentuk gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi si berkelompok ini juga memang akan sangat berguna untuk melatih tanggung jawab, kemudian toleransi gitu ya, menghargai pendapat orang lain gitu ya, atau menghargai perbedaan, kemudian empati gitu ya, rasa empati kita terhadap orang lain, terhadap sesuatu. Kemudian juga merupakan kesemuanya itu sebuah nilai karakter penting yang memang harus kita miliki gitu, harus teman-teman miliki semua sebagai bekal buat teman-teman menjalani kehidupan yang lebih real nanti di masa yang akan datang setelah teman-teman lulus dari sekolah gitu. Walaupun memang kehidupan di sekolah juga real sebetulnya, cuman memang beda level lah ya, beda tahapan kehidupan gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah punya karakter ini tuh teman-teman istilahnya nggak akan susah kemanapun gitu. Jadi teman-teman tuh bisa dibutuhkan oleh siapapun lah gitu. Kalau saya pernah dapat istilah dari guru saya Mbah Nun gitu ya, Cak Nun, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau belum, nanti boleh setelah kegiatan ini bisa sharing searching siapa sih Cak Nun gitu ya, atau panutan saya ini gitu, Mbah Nun ini. Jadi ada klasifikasi manusia gitu. Jadi ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia haram gitu ya, atau ada manusia mubah kayak gitu. Maksudnya apa? Ini tuh bukan lebih ke istilah Islam lah, tapi lebih ke kalau misalkan simpelnya gini, manusia wajib tuh si A tuh dimanapun dia tuh dibutuhkan gitu, dimanapun dia tuh dicari kayak gitu. Kalau manusia sunnah, kalau nggak ada si A tuh, ya udahlah masih bisa jalan lah kayak gitu. Kalau manusia wajib mah nggak ada si A nggak akan jalan apapun gitu. Jadi bener-bener tergantung banget. Kalau misalkan manusia haram gitu ya, nah ketika ada si A tuh orang-orang pada nggak mau gitu. Jadi males lah ketika ada si A itu gitu. Jadi istilahnya ditolak oleh banyak orang. Nah itu jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu gitu ya. Jadi usahakan kita bisa menjadi manusia wajib, kalaupun enggak menjadi manusia sunnah lah gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Itu selintas lah gitu. Oke, selanjutnya ini prinsip dasar berkelompok teman-teman. Yang pertama prinsipnya itu tujuan yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua peran yang seimbang, kemudian komunikasi yang terbuka, kemudian kepercayaan dan rasa hormat atau respect gitu ya. Kenapa kami di business.id ini menggunakan tagar respect each other tuh salah satunya ini gitu, supaya kita bisa menghargai orang lain gitu ya, menghargai perbedaan, menghargai orang yang di bawah kita, menghargai orang yang setara dengan kita, menghargai orang yang di atas kita gitu ya. Kemudian prinsip yang terakhir itu ada evaluasi secara berkala. Nah, kalau kondisi idealnya gitu ya, yang terkait tujuan yang jelasnya yang semua anggota tuh memahami arah dan sasaran. Nah, seperti tadi yang di interaktif banyak teman-teman yang bilang susah nyatuin pendapat gitu ya, atau susah banyak perbedaan gitu ya, komunikasi nggak jalan dan sebagainya. Salah satunya adalah faktornya tujuannya belum jelas gitu kan. Jadi anggota tuh belum memahami nih arah kelompok ini tuh mau kemana gitu, sasaran kelompok ini tuh mau ngapain gitu kan. Ketika ini sudah jelas, sudah clear, nah resiko-resiko terkait kesulitan tadi itu akan terminimalisir seperti itu. Kemudian peran yang seimbang. Nah ini kondisi idealnya setiap anggota itu memiliki tugas yang sesuai gitu. Jadi nggak mungkin mungkin saja mungkin gitu ya ketika satu kelompok dikerjain sama satu orang tuh mungkin.
Cuman itu bukan kondisi yang ideal dalam sebuah kelompok gitu. Kalau kondisi idealnya adalah semua anggota tuh memiliki tugas dan perannya masing-masing yang sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Dan itu saling melengkapi gitu ya. Ada yang menjadi seorang pemikir, ada yang menjadi seorang pengambil keputusan, ada yang menjadi seorang yang kreatif gitu ya. Ada yang menjadi tim dokumentasi misal seperti tadi. Ada yang menjadi tim hore atau yang pencair suasana. Itu tuh penting juga gitu. Dan semua tuh tidak bisa kita katakan porsinya tuh beda-beda, tapi benar-benar porsinya anggap aja sama sehingga teman-teman bisa menghargai peran dan fungsi masing-masing semua. Jadi nggak istilahnya nggak dalam tanda petik memandang sebelah mata, dah kamu mah tim hore doang gitu. Nggak, jangan menyepelekan seperti itu karena tim hore juga penting gitu untuk istilahnya membangun sebuah suasana yang asik gitu kan. Kayak gitu. Jadi antar peran masing-masing tuh punya porsi yang sama, bukan porsi yang sama ya, punya nilai yang sama sehingga kita bisa saling menghargai dengan perannya masing-masing seperti itu. Kemudian komunikasi yang terbuka, jadi informasi mengalir lancar tanpa hambatan gitu ya. Jadi ketika ada apapun yang menjadi unek-unek, menjadi geretak di hati gitu ya, aduh ini tuh gak harus gini loh gitu, itu tuh harus disampaikan gitu, secara terbuka dan jangan sampai teman-teman baperan gitu ya, atau belikan dalam bahasa Sunda nama pundungan. Kalau orang yang belikan, orang pundungan tuh susah maju gitu ya. Teman-teman jangan sampai punya karakter itu gitu. Jadi harus menjadi orang yang memang terbuka, open mind gitu ya. Perbedaan pendapat kita tampung, kita seleksi mana yang bisa kita pakai seperti itu. Kemudian kepercayaan dan rasa hormat ini juga penting. Ketika teman-teman membentuk sebuah kelompok, jangan sampai teman-teman menganggap remeh salah satunya gitu ya. Teman-teman harus percaya teman-teman itu sudah berbagi peran dengan sangat baik gitu ya. Jadi jangan sampai nganggap remeh satu anggota dibanding anggota yang lain gitu. Jadi harus punya rasa hormat, saling menghargai kayak gitu ya. Kemudian ini evaluasi berkala ini maksudnya lebih ke perjalanan yang sudah berjalan dalam sebuah kelompok tersebut, dilakukan sebuah evaluasi karena memang penting banget. Kenapa? Kami di bisons.id selalu meminta evaluasi gitu ya terkait program-program yang sudah kita ikuti atau sesi-sesi yang udah kita ikuti itu untuk menilai progres kita tuh sebagaimana sih gitu kan, ada masukan apa aja gitu, ada koreksi apa aja, ada kritik apa saja, sehingga ketika program ini dilakukan di kemudian hari akan lebih sempurna, mendekati kesempurnaan, walaupun tidak akan sempurna 100% gitu ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu, milik Tuhan gitu kan. Nah, seenggaknya setelah evaluasi itu akan menjadi sebuah perbaikan yang positif lah ke depannya. Jadi berkelompok itu seperti tim sepak bola gitu ya, ada kiper, ada striker, ada gelandang, semua tuh harus saling melengkapi agar tim tuh bisa menang gitu atau mencapai tujuan yang sama gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini hal-hal penting saat berkelompok teman-teman. Kalau di tahapan awal gitu ya, teman-teman membentuk sebuah kelompok, seperti tadi ada teman-teman yang memang belum dapat kelompok, itu bisa menggunakan metode acak atau random gitu ya untuk nyari sebuah teman kelompok. Bisa dipilih secara acak gitu ya. Nah ini untuk istilahnya meningkatkan keberagaman ide gitu kan. Ketika teman-teman random saya mah sama si A, si B, si C, itu kan kita belum tahu nih si A, si B, si C seperti apa, tapi itu tuh akan menjadi istilahnya bisa sebenarnya 50-50 lah, bisa beruntung, bisa juga sial gitu ya kasarnya. Tapi dengan metode tersebut ya ada resikonya masing-masing lah seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan minat atau keahlian gitu kan, anggota dipilih berdasarkan kemampuan atau minatnya. Nah ini akan lebih efektif sih ketika sebuah kelompok atau teman-teman tuh udah tahu nih tujuan saya berkelompok itu apa gitu ya. Jadi memilih orang-orang berdasarkan kemampuan dan minatnya mereka. Jadi hasil kerja tuh lebih fokus dan sesuai skillnya masing-masing kayak gitu. Kemudian nominal group teknik atau NGT gitu ya. Tiap anggota menulis ide lalu dibahas dan dipilih bersama. Nah ini ketika teman-teman melakukan brainstorming gitu ya atau meeting gitu, dituliskan idenya masing-masing, didiskusikan bersama-sama. Ini akan efektif untuk menghindari dominasi individu tertentu gitu ya, atau tadi ada istilah one man show gitu ya. Nah seperti ini tuh istilahnya demokratis lah gitu. Jadi ada ide-ide dihimpun, didiskusikan bersama, ambil keputusan ide mana yang digunakan kayak gitu. Kemudian brainstorming ini semua anggota bebas menyampaikan ide gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalkan jadi diamanahi sebagai ketua kelompok, jangan membatasi orang-orang untuk mengemukakan pendapat atau idenya gitu, karena itu adalah hak semua orang untuk menyampaikan itu, dan ketika teman-teman membatasi itu, tujuan itu akan sedikit terhambat lah gitu. Kemudian meningkatkan kreativitas kelompok juga gitu ya, ketika teman-teman menerima, menampung semua masukan dari setiap anggota kelompok. Nah, selanjutnya diskusi kelompok kecil. Nah, ini ketika
kelompok besar kita ini kan F2S secara keseluruhan gitu ya, ada 40 anak atau 40 siswa teman-teman. Nah, dipecah jadi kelompok kecil nih yang 4 orang itu gitu kan, yang udah misi atau challenge-nya yang Kak Malik share di grup gitu ya, pembentukan sebuah kelompok ini supaya nanti ketika ada challenge selanjutnya tuh teman-teman bisa lebih fokus gitu ya, kemudian interaksi lebih intens gitu, hanya dengan anggota kelompoknya masing-masing kayak gitu. Kemudian ada juga metode rotasi atau jigsaw gitu ya. Nah, ini anggota berpindah kelompok untuk saling bertukar pengetahuan. Ini untuk meningkatkan pemahaman lintas topik gitu. Jadi misal teman-teman pengen rotasi nih kelompok A dengan kelompok B diperbolehkan gitu suatu saat gitu ya untuk meningkatkan pandangan-pandangan baru atau cara-cara baru di antara kelompoknya tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya ini tahapan berkelompok teman-teman dalam model Tuckman gitu ya. Jadi banyak sekali model-model dalam pembentukan sebuah kelompok. Nah, ini yang Kak Malik pakai, yang kami pakai di Bison tuh dalam menggunakan model Tuckman gitu ya. Jadi yang pertama forming atau pembentukan gitu. Nah, ini kan pembentukan ini mulai dari pencarian anggota, kemudian kenalan gitu ya. Tentukan arah dan tujuan ketika itu sudah terbentuk gitu ya. Kemudian dilanjutkan storming atau pengujian. Nah, ini masa penyesuaian nih. Nah, di sini di storming ini teman-teman bakal muncul mulai potensi-potensi konflik yang muncul karena mulai bermunculan perbedaan pendapat, perbedaan gagasan kayak gitu. Kemudian selanjutnya norming atau penyesuaian gitu ya. Nah, ini mulai ada kesepakatan nih dan kebiasaan kerja gitu. Jadi ketika storming banyak gejolak-gejolak kemudian dikondisikan, kemudian lanjut ke tahap berikutnya menjadi norming atau penyesuaian. Nah, ini ada kesepakatan kan, ada antara semua anggota kelompok gitu, dan ada kebiasaan kerja atau culture kerja yang terbentuk gitu. Misalkan kelompok A culture kerjanya tuh sat-set gitu ya, kelompok B santuy tapi pasti gitu kan. Nah, itu akan terbentuk di fase norming ini gitu. Nah, kemudian performing atau kinerja gitu ya. Nah, ini kelompok bekerja produktif sesuai tujuannya gitu. Jadi setelah itu kebiasaannya udah kebentuk, kemudian mulai lebih mendekati kepada pencapaian sebuah tujuan dari kelompok tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir adjourning atau pembubaran. Nah, kalau ini pembubaran ini case-nya tuh bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi teman-teman gitu, ketika teman-teman udah membentuk kelompok yang 4 orang ini, ke depannya kan akan membuat sebuah project gitu ya. Nah, project itu kan bisa berlanjut, berkepanjangan sampai teman-teman kuliah, sampai teman-teman kerja, sampai teman-teman berumah tangga, atau sampai teman-teman meninggal gitu ya, kalau kasar nama, berkepanjangan, atau bisa juga bubar di tengah jalan gitu ya ketika ada konflik, atau bisa juga bubar ketika program ini sudah selesai. Nah, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman, kebutuhan teman-teman seperti apa. Nanti setelah berjalan, kira-kira, oh kayaknya tim 4 saya ini Fantastic Four nih, asik nih, bisa dilanjutkan gitu ya, walaupun program udah nggak berjalan, tapi bisa dilanjutkan membuat sebuah project atau bisnis atau apapun itu gitu. Dan itu bisa kami fasilitasi nanti ke depannya terkait mentoring, bagaimana keberlanjutan kelompoknya teman-teman ke depannya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, kelompok A, kelompok B bubar, kemudian membuat sebuah kelompok baru, kelompok C gitu, dari anggota kelompok A sama kelompok B ini. Merger lah istilahnya, kalau istilah perusahaan tuh ada merger kayak dulu ada produk Smart sama Friend gitu ya, bergabung jadi Smart Friend kayak gitu. Kayak sekarang kan ada yang merger juga, kalau kartu-kartu tuh Tri gitu ya sama Indosat tuh merger. Jadi Tri Indosat Uridu kayak gitu, jadi Whitson gitu kan, jadi bergabung kayak gitu. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Untuk itu sebuah contoh lah. Oke, selanjutnya ini keterampilan penting dalam kelompok teman-teman. Jadi yang pertama komunikasi interpersonal gitu ya, mendengar dan berbicara yang efektif. Ini teman-teman akan terasah, dan ini sebuah skill yang harus teman-teman punya supaya teman-teman bisa bersaing di kemudian hari gitu ya, dengan siapapun, even dengan robot sekalipun. Ketika teman-teman punya komunikasi interpersonal yang bagus, teman-teman nggak bisa dikalahin oleh AI, nggak bisa dikalahin oleh robot, karena secanggih-canggihnya AI, secanggih-canggihnya robot, dia nggak punya komunikasi interpersonal gitu, karena itu mah kan robot gitu yang nggak ada manusia, nggak ada jiwanya lah istilahnya. Kemudian kepemimpinan dan manajemen waktu ini juga secara otomatis ketika teman-teman berkelompok akan terasah di situ gitu. Kemudian keterampilan kolaborasi, berbagi tugas, saling bantu, ini juga akan terasah ketika teman-teman berkelompok gitu kan. Kemudian problem solving dan pengambilan keputusan bersama, ini juga akan sangat-sangat terasah gitu. Jadi teman-teman akan lebih open mind, growth mindset gitu ya ke depannya gitu. Jadi terus bertumbuh gitu. Karena di kelompok ini teman-teman akan terbentuk.
dan empati sama resolusi konflik gitu ya. Itu tadi ketika teman-teman udah berkelompok berjalan itu tuh insting empati dan resolusi konflik atau apa manajemen konflik tuh bisa terbentuk dengan secara alamiah lah kayak gitu. Contohnya ini problem solving misalkan memutuskan cara mengatasi konflik jadwal kelompok gitu ya. Karena memang di fase-fase awal tuh misal kita mau meeting mau apa pasti ada konflik terkait jadwal kelompok mau hari apa jam berapa karena kita kan masing-masing punya kesibukannya masing-masing seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya nih tips untuk kelompok tuh supaya efektif gitu ya. Yang pertama, tentukan indikator keberhasilan yang jelas. Jadi teman-teman yang udah membentuk sebuah kelompok, tentukan indikator keberhasilan yang jelas dari sebuah kelompok tuh apa gitu. Apa ketika nanti membuat sebuah project gitu ya. Apa keberhasilannya tuh mau diukur pakai apa gitu. Apa kita mau bilang kelompok kita berhasil tuh ketika mencapai apa kayak gitu. Itu tentukan di awal. Kemudian hormati perbedaan dan keberagaman anggota. Kemudian gunakan teknologi untuk koordinasi gitu ya. Bisa menggunakan Trello, Google Drive atau WhatsApp. Teman-teman ada yang pernah dengar Trello nggak? Yang pernah dengar boleh kasih react ya di Zoom ini. Atau yang pernah pakai platform atau aplikasi Trello itu sangat-sangat berguna dan kami juga di business.id menggunakan aplikasi ini untuk koordinasi gitu. Dan kalau teman-teman baru dengar atau baru tahu ada aplikasi ini, boleh nanti setelah acara ini teman-teman pelajari Trello itu seperti apa gitu benefitnya. Kalau Google Drive mah mungkin teman-teman udah cukup paham juga lah ya penggunaannya. Kemudian berikan apresiasi pada setiap anggota. Nah ini penting banget teman-teman. Kita harus bisa dan pandai mengapresiasi teman kelompok kita gitu. Ketika si A berhasil melakukan sesuatu kita apresiasi gitu ya. Even ketika teman kita ngabodor gitu kita apresiasi tepuk tangan gitu ulah cicing-cicing wae gitu. Ketika ada yang ngabodor teh walaupun garing senyum we gitu walaupun terpaksa seenggaknya apresiasi lah effort dia untuk ngasih hiburan ke teman-teman gitu. Kasihan kan udah ngehibur tapi diam krik 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 gitu kan. Asa kumaha kitanya bisa pundung ge balik teh heula kayak gitu. Jadi apresiasi ini sangat penting, apalagi sebagai seorang ketua kelompok harus pandai mengapresiasi kinerja teman-temannya gitu ya. Walaupun teman-temannya melakukan kesalahan atau kekurangan, apresiasi terlebih dahulu, baru evaluasi gitu. Jadi orang tuh disanjung dulu gitu, diberikan kenyamanan dulu, baru dievaluasi. Jangan belum apa-apa udah menyalahin, ah kamu mah gini-gini, oh, nggak benar kerjanya. Jangan kayak gitu, kita apresiasi dulu, makasih dulu gitu kan udah ngerjain ini baru setelah makasih, setelah apresiasi, baru masuk ke evaluasinya kayak gitu. Jadi nyaman orang tuh di evaluasi itu gitu ya, nggak langsung talk black, oh, mana emang goreng gawena dan sebagainya gitu ya kasarnya gitu. Kemudian evaluasi hasil dan proses secara terbuka gitu. Jadi itu tadi yang evaluasi gitu ya, untuk perbaikan keberjalanan selanjutnya program atau apapun itu kayak gitu. Gitu teman-teman itu tipsnya. Dan ini yang terakhir, berkelompok itu atau membangun sebuah tim itu bukan sekedar berkumpul gitu ya, bukan sekedar kayak kasarnya mah kayak meri gitu ya, ngabring-ngabring ka dia bring ka ditu gitu ya, tapi meri juga sebenarnya punya tujuan. Mereka abring-abringan tuh kan mencari sesuatu sesuap apa makanan mungkin ya di comberan atau disolokan gitu. Jadi istilahnya bukan cuma sekedar berkumpul tapi membangun sistem kerjasama, komunikasi dan pembagian peran yang efektif gitu teman-teman. Jadi dengan metode yang tepat, kelompok atau tim itu akan lebih mudah mencapai tujuan bersama seperti itu. Itu teman-teman, kalau mau ada yang didiskusikan, dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan ke Kak Aris sebagai moderator. Mangga Kak Aris boleh difasilitasi teman-teman yang mau bertanya atau barangkali udah ada di kolom chat, silahkan boleh. Baik, terima kasih Kak Malik telah menyampaikan materi untuk hari ini tentang kelompok. Untuk sesi selanjutnya, silakan bila ada yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat. Sebenarnya nampaknya belum ada yang bertanya ya. Mari kita kalau seperti itu, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif yang akan kembali dibawakan oleh Kak Gani selaku pematerinya. Baik, Kak Gani, waktu dan layar saya persilakan. Oke, sebenarnya ini masih di sesi tanya jawab ya. Jadi kalian bisa masuk ke Mentimeter, terus apa tuh masukin kodenya. Nanti kalian kalau ada yang mau bertanya, bertanya aja di sini. Tanyain aja apapun itu terkait berkelompok atau hal yang mau ditanyain. Jadi persilakan ya.
Misalnya ada yang masih kebingungan berkelompok, masih kebingungan misalnya tips-tipsnya, atau ada yang masih kurang jelas terkait apa yang disampaikan Kak Malik atau dari interaktif sebelumnya, bisa diisi di sini. Oke, teman-teman ya, atau teman-teman yang mau sharing terkait pengalaman teman-teman berkelompok, sharing yang menyakitkan, sharing yang menyenangkan gitu ya, atau sharing yang menjengkelkan, atau sharing-sharing terkait dengan kegundah-gulanaan ketika teman-teman membentuk sebuah kelompok, baik itu di sekolah, di SMA, atau ketika di SMP, atau ketika SD, atau ketika di Karang Taruna, kalau misalkan teman-teman sudah beraktif di Karang Taruna di kampung atau di rumah teman-teman, boleh di-sharing ya. Siapa yang mau sharing, Kak Aris bakal pasti memberikan penilaian yang lebih lah buat teman-teman yang aktif sharing terkait hal ini gitu ya. Karena mata Kak Aris tajam banget, setajam elang ya, melihat keaktifan teman-teman, menilai teman-teman gitu. Ini Mahdi sama siapa? Adeknya apa sama siapa? Izin Kak ya sama Ade ini. Oh, siap. Siapa adeknya namanya? Namanya siapa kamu? Wira. Siapa? Amira. Wira. Oh, Wira. Wih, gagah ya namanya kayak nama bangsawan zaman dulu gitu, Wira. Wira nanti ikut ya, ikutan mentoring ya, biar jadi wirausaha nanti sama Kak Mahdi. Kelas berapa Wira? Berapa kamu? Kelas 2 SD. Oh alah, masih panjang perjalanan Anda ya. Mantap Wira, keren-keren. Udah ikut join sama Kak Mahdi, nggak apa-apa ya, biar dapat ilmu juga nih. Silahkan Kak Mahdi kalau mau sharing juga terkait pengalaman berkelompok, boleh. Oke, ini ada yang nanya ya, Risman. Sambil nunggu yang lain, kalau ada pertanyaan lagi, silahkan langsung di chat ya. Atau mau open mic, langsung raise hand aja. Ini dari Risman, mau tanya kalau misalnya lagi presentasi, nah kita tuh sekelompok sama orang yang presentasinya kayak buat sendiri, suara kecil. Nah, terus saya sudah berusaha untuk bilang suaranya dikencengin, tapi suaranya tetap kecil, terus nilai kelompok saya jadi kecil. Nah, sebaiknya sikap saya gimana ya, Kak? Oke, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini memang harus dibahas di awal sebetulnya. Ketika teman-teman mau presentasi itu tadi tentukan rules apa yang harus teman-teman sepakati bersama ketika nanti presentasi gitu ya. Oke, teman-teman, misalkan sebelum presentasi ini briefing dulu. Harus seperti apa penyampaiannya, harus kenceng sekenceng apa gitu ya. Jangan sampai suara kecil kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh harus disepakati di awal. Teknisnya mau seperti apa sehingga ketika teman-teman presentasi itu udah mateng nih apa yang mau disampaikan, metodenya seperti apa, interaktifnya seperti apa. Jadi presentasi juga bisa diinteraktifkan gitu, bisa divariasikan, nggak cuman baca PPT doang gitu ya, atau cuman wak ngomong doang, tapi bisa misalkan diatur menjadi sebuah drama dalam presentasi tersebut kan bisa banget gitu. Itu kan bisa lebih menarik perhatian audiens gitu ya. Audiens itu bisa teman-teman, teman yang lain atau guru teman-teman itu kan bisa lebih, wah keren nih kelompok ini mah presentasinya tuh pakai drama gitu, pakai sebuah perumpamaan atau pakai sebuah skenario gitu ya, atau pakai sebuah konsep kayak misalkan sinetron gitu kan bisa banget gitu. Itu tergantung dengan apa namanya topik apa yang mau dibahas kayak gitu. Jadi gitu ya Mahdi, Risman ya, direncanakan dulu di awal. Namun ketika itu sudah terjadi dan pasti Risman ada rada-rada gendok gitu ya di hati, ini gara-gara kamu gitu ya dalam jero hati. Tapi jangan sampai terucap langsung di depan forum atau di depan kelompok yang lain. Tapi ketika Risman mau menyampaikan evaluasi tersebut, langsung sampaikan kepada orangnya berdua gitu. Jangan sampai kita dalam tanda petik mempermalukan orang di depan orang lain. Beda hal dengan evaluasi bersama. Kalau evaluasi bersama bukan evaluasi apa namanya menjatuhkan, tapi benar-benar kita cari solusi yang terbaik untuk kedepannya gitu. Jadi cuman ketika kita mau mengevaluasi secara personal, alangkah lebih baik tuh dibicarakan di depan di belakang layar lah, berdua bareng hati ke hati gitu. Atau namanya misalkan Tejo gitu ya, Jo, tadi kamu tuh suaranya kecil gitu, jadi gini gini gini. Jadi disampaikan secara langsung hati ke hati gitu, sehingga si Tejo kan bisa nerima dengan baik gitu ya apa yang disarankan kayak gitu.
Gitu, itu teknis lah, karena memang kalau kita sebagai muslim ada etika juga kan ketika kita mau menilai atau mengevaluasi atau mengingatkan teman atau orang lain tuh jangan sampai mempermalukan atau menurunkan marwahnya mereka seperti itu. Gitu Risman, udah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi lagi? Oke, lanjut ya. Ini dari Nando. Bagaimana cara menggerakkan kelompok yang tidak aktif bekerja padahal sudah dibagi-bagi tugas? Oke, nah ini sebenarnya tugas dari seorang ketua kelompok, beban beratnya gitu ya. Cuman ini bisa kita kerjasama nih. Misal Nando sebagai ketua kelompok nih, si B atau si Tejo tadi lah, katakanlah Tejo lah ya. Si Tejo ini males gitu ya, kurang aktif. Nah, Nando bisa istilahnya manajemen konflik gitu ya, yang Kak Malik pelajari di kampus di ilmu komunikasi, ada istilahnya manajemen konflik gitu. Jadi Nando tuh bikin skenario kepada teman-teman, misalkan gitu ya, bikin sebuah kondisi supaya si Tejo ini aktif gitu. Misal dibikin apa, dibecandain atau misalkan diancem gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, diancem-ancem yang baik gitu. Nah, cuman Nando nggak langsung menyampaikan langsung ke si Tejo, tapi lewat anggota kelompok yang lain gitu. Jadi semuanya tuh bergerak sama-sama supaya si Tejo ini aktif kayak gitu. Jadi seperti itu ya Nando ya, bisa disiasati seperti itu gitu. Ketika misalkan Nando udah memberi instruksi cukup jelas dan nggak digubris, nah itu bisa dilakukan dengan manajemen konflik tersebut gitu, atau mempengaruhi teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tuh mempengaruhi si Tejo supaya aktif lah kayak gitu. Gitu ya Nando ya, kalau ada yang mau ditanya lagi dikonfirmasi silakan. Kemudian Risman lanjut, mau tanya juga Kak, sopan atau boleh nggak sih kita nyoret nama teman kita di kelompok karena dia susah untuk diajak kerja kelompok, kayak banyak alasan gitu loh Kak. Atau sebaiknya kita pertahankan aja mereka. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, ini hal-hal yang wajar sebetulnya, menyoret, memecat gitu ya. Ketika ada orang yang nggak perform, ya lu kalau nggak bisa kerja ya udah cabut aja gitu. Namun ini balik lagi ke kebijaksanaan sebagai seorang ketua kelompok gitu. Kalau ketua kelompoknya bijaksana, dan ya harus bijaksana sebagai ketua kelompok, jangan langsung mencoret begitu saja. Kalau misalkan di perusahaan tuh ada istilahnya SP gitu ya, surat peringatan atau peneguran gitu. Jadi sebelum dia dipecat tuh dikasih dulu peneguran, teguran pertama, SP pertama nggak mempan, masuk SP2 nggak mempan, baru coret langsung gitu, langsung didepak karena kan itu udah fair gitu kan. Ketika Risman udah bilang, udah ngingetin teman-teman yang lain, udah ngingetin sekali dua kali, ketika itu bandel ya udah coret aja gitu, dan itu memberi pelajaran kepada dia bahwa ya lu nggak bisa seenaknya gitu, ketika lu berkelompok lu harus bisa kerjasama dengan baik gitu, harus bisa saling menghargai gitu kan. Kayak gitu Risman ya, bisa dicoret setelah melewati tahapan-tahapan tadi gitu. Jadi ada peneguran pertama, kedua, dan selanjutnya ketika udah membandel, coret aja langsung. Sehingga dia juga berpikir gitu, oh gue dicoret nih, apa yang salah dari gue? Ketika dia nggak berpikir, ya itu mah udah wayah nawe karakternya seperti itu gitu ya. Sulit kalau gitu mah. Dan teman-teman jangan sampai mempunyai karakter yang seperti itu. Oke, lanjut ini dari kelompok Sukamaju. Ini tadi saya agak ketawa di awal ya. Kelompoknya Sukamaju kayak nama desa di Kecamatan Ngampra ada Sukamaju. Nah, ini Semi ya, Kak mau tanya cara mengatasi kelompok yang malas atau ngaret itu gimana ya? Jadi kan saya itu udah buat jadwal nih, hari ini kerkom, hari itu kerkom, tapi sebentar. Tapi anggotanya selalu aja ada alasan buat munduri jadwal, padahal sebenarnya kita udah setuju. Lalu waktu kerkom, merekanya malah sengaja dilama-lamain gitu, karena malas, kadang malah sibuk main HP. Akhirnya proyek nggak selesai, padahal sudah diarahkan, tetap aja harus gimana. Oke, ini udah kesinggung ya tadi terkait bagaimana memantik anggota kelompok yang molor, yang ngaret, dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi dan menghambat teman-teman, komitmen aja langsung to the point sama si orang tersebut. Jo, lu nggak bisa nih kalau kayak gini terus, lu bakal ngehambat gitu. Lu ketika kita berkelompok, atau kamu ketika berkelompok nggak ngehargai kita nih, malah sibuk main HP, wayana kamu keluar ya, kamu udah nggak dibutuhkan lah kasarnya. Itu tuh harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang bahasa pertemanan lah, jangan sampai jadi perkelahian juga gitu ya. Intinya ya kesepakatan aja, fair-fairan aja gitu. Ketika kamu udah nggak mau kerja, nggak mau support, nggak mau bekerja dengan baik, wayahna mundur gitu, karena kamu menghambat keberjalanan kelompok ini gitu kan, kayak gitu. Itu langsung aja disampaikan secara terbuka gitu kan, kesepakatan bersama dengan bahasa yang enak lah, jangan sampai menimbulkan perkelahian juga gitu ya di antara teman-teman, kayak gitu ya Semi ya. Selanjutnya
Nah, sama Kak, ini dari Sli ya. Sama Kak, saya juga punya kelompok kayak gini. Ya, kayak gitu ya jawabannya ya. Emang malesin gitu ya, tapi coba terbuka aja gitu dengan orang-orang yang seperti itu. Resikonya ya wayahna keluar ya di kelompok saya gitu kan. Jadi benar-benar fair-fairan. Jadi gentle gitu. Jadi orang tuh ketika kita nggak bisa perform, nggak bisa kerja, wayahna mundur gitu. Ketika kasarnya dia dikasih kerjaan, tapi beda ya antara dia tuh males-malesan dengan belum bisa, antara nggak bisa dengan belum bisa gitu. Kalau nggak bisa mah ya udah gitu. Maksudnya nggak ada kemauan untuk belajar untuk menjadi bisa kan. Tapi ketika anak ini istilahnya ngaret atau lambat tapi dia ada kemauan untuk belajar, itu mah harus kita fasilitasi, kita dorong, kita semangatin, kita kasih contoh, kita kasih tahu lah gimana caranya supaya dia bisa gitu kan. Karena teman-teman bisa ngebedain lah orang yang punya kemauan, orang yang malas-malasan tuh bisa dibedain. Kalau yang malas-malasan mah udah depak aja gitu. Cuman dengan cara yang terhormat gitu, dengan cara yang baik sesuai kesepakatan bersama gitu. Benar tuh kata Kak Gani ya, jadi ditetapkan aturan di awal gitu. Ketika teman-teman malas-malasan wayahna bakal didepak lah istilahnya. Kalau dalam dunia bisnis itu ada kontrak kerja gitu ya, ada MOU gitu. Jadi MOU di awal lebih baik tuh, teman-teman bikin MOU sederhana di kertas kesepakatan, ketika ada yang malas cabut dari kelompok ini gitu. Jadi kan itu lebih terbuka kayak gitu ya, jadi meminimalisir konflik lah gitu. Selanjutnya dari Rinjani, mau tanya Kak, apakah sikap saya egois atau tidak kalau saya lebih baik mengerjakan sendiri agar cepat ketika teman kelompok saya susah diajak komunikasi, lambat, dan tidak bisa mengikuti arahan. Oke, Rinjani, pertanyaan yang bagus. Sebetulnya antara egois dan egois ini tuh penilaiannya balik lagi ke individu teman-teman kelompoknya gitu ya. Apakah misalkan Rinjani itu sudah sudah istilahnya benar-benar ngasih amanah ke teman-teman kelompok kah buat ngerjain ini. Kalau misalkan itu sudah terjadi dan sudah Rinjani sampaikan dan kemudian Rinjani take over sendiri supaya proyek kelompok Rinjani itu berhasil, ya nggak apa-apa itu mah, ketika memang teman-temannya sudah sulit lah kayak gitu, ya udah take over sama Rinjani sendiri atau sama teman partner Rinjani yang emang bisa gercep kayak gitu. Dan itu nggak masalah ketika itu sudah terjadi gitu kan. Cuman memang antisipasinya balik lagi ke komitmen di awal, kesepakatan di awal gitu. Ketika teman-teman ngaret, saya ambil alih ya kayak gitu-gitulah. Dan itu terkait penamaan atau penyantuman nama kelompoknya, walaupun itu kerjaan Rinjani take over semua, tapi nama kelompoknya tetap ada di kelompok Rinjani, yaitu kebijaksanaan Rinjani gitu ya. Mau tetap dimasukkan namanya apa enggak gitu. Cuman tetap harus ngasih pembelajaran juga kepada orang-orang yang seperti itu gitu. Oke, lanjut Risma nanya lagi, kalau semisal kan saya udah bagi-bagi tugas. Oh, ini mah yang tadi ya? Baru ya. Saya udah bagi-bagi tugas ya Kak, terus besoknya tuh presentasi. Nah, saya mintalah bagian-bagian mereka, ternyata mereka nggak respon. Saya coba untuk tag mereka di WA, tapi malah bilang belum, dan ujungnya saya kerjain semua. Apakah sikap saya benar atau bagaimana ya Kak? Karena saya pikir biar cepat beres. Nah, ini sama kasusnya dengan yang Rinjani tadi gitu ya. Risman ya, udah terjawab ya. Oke, siap kayak gitu, Risman ya. Oke, ada lagi atau ada yang masih kurang jelas? Oke, yang di Mentimeter, kayak mau tanya Kak, bagaimana caranya menghadapi anggota kelompok yang susah diajak kerjasama, padahal itu untuk kebaikan nilai dirinya sendiri, sedangkan ada nilai kelompok juga. Oke, ini balik lagi seperti yang udah mirip-mirip ya pertanyaan teman-teman tuh, intinya dikomunikasi gitu kan, komunikasikan komitmennya seperti apa. Kalau misalkan lebih baik sih di awal, cuman kalau misalkan ini udah terlanjur, kelompoknya udah terbentuk, kemudian anaknya seperti itu, ya ditanya aja lagi, konfirmasi lagi komitmennya seperti apa gitu. Mau lanjut nggak, mau kerjasama dengan baik nggak? Kalau nggak, ya wayahna nilai kamu nggak masuk nilai dari kelompok saya gitu. Kalaupun tetap masuk dari kelompok saya, wayahna nilai kamu nilai yang paling rendah di urutan terakhir lah, kontribusi terhadap kelompok gitu ya. Lain itu bisa dikomunikasikan dengan guru pengampunya gitu. Bu, ini sesuai kesepakatan kelompok, nama si Anud tetap tercantum, tapi nilainya mohon dibedakan dengan kontribusinya, sesuai dengan kontribusi teman-teman gitu kan. Kayak gitu itu bisa juga, itu sesuai kesepakatan lah. Intinya di komunikasi gitu kan, di komitmen di awal seperti apa, kalau udah terjadi ya dibicarakan seperti itu, konsekuensinya, resikonya ketika ada yang kurang aktif atau apa, resikonya nilainya kecil dan sebagainya. Jadi jangan sampai anak yang nggak aktif ini numpang beken doang gitu ya, numpang nama doang gitu, dapat kelompok yang aktif, dia nggak aktif, leha-leha, dapat nilai yang bagus, nah nggak kayak gitu gitu. Jadi memang
itu perlu didiskusikan juga dengan guru kalian gitu ya, pembagian porsi nilainya kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Risman lagi. Gimana ngilangin sifat nggak enakan ketika orang tersebut sudah jadi beban kelompok? Soalnya saya tipe orang yang kalau mereka nggak ngerjain tugas, ya udah saya kerjain sampai beres sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya lebih suka mengerjakan semuanya sendiri dibandingkan negur mereka. Nah, sebaiknya, ini memang PR gitu ya, PR kita sebagai, nggak tahu Risman orang Sunda apa bukan gitu ya. Kalau saya kan orang Sunda, saya juga termasuk memang orang yang nggak enakan sebetulnya. Dan itu tuh jam terbang lah, itu mah nanti akan kebentuk tersendiri sama Risman gitu ya. Bagaimana caranya menyampaikan sesuatu kepada orang yang menjadi beban kelompok tersebut gitu ya. Itu mah bisa nanti seiring berjalannya waktu Risman bakal tahu dan bisa tahu sendiri bagaimana menyampaikannya. Dan sebaiknya kalau misalkan teman-teman mau akselerasi gitu ya, bisa aja gitu akselerasi teman-teman, kasarnya walaupun teman-teman SMA tapi mindsetnya, cara kerjanya udah kayak orang kantoran gitu, itu bisa juga. Ya teman-teman tinggal terapin aja apa yang Kak Malik, apa yang Kak Gani, apa yang Kak Aris sampaikan di sini gitu. Jadi kan kami sudah di dunia profesional kan. Nah, teman-teman tuh bisa akselerasi melangkahi beberapa teman-teman yang lain ketika teman-teman mengamalkan atau mengaplikasikan apa yang kami sampaikan gitu. Termasuk gak enakan ini gitu. Gak enakan ini dalam tanda petik sebuah penyakit teman-teman, gak bagus dalam sebuah kelompok gitu. Jadi sebisa mungkin itu tuh harus diminimalisir dan harus dikikis gitu ya. Istilah nama gak enakan ini gak bagus sekali gitu. Apalagi di dunia bisnis. Teman-teman tuh udah nggak ada gak enakan ketika lu nggak bisa kerja, ya udah lu nggak dapet apa-apa kasarnya gitu. Jadi itu seiring berjalannya waktu bisa terkikis lah nggak enakan itu. Dan makanya sering-sering komunikasi yang membangun komitmen dengan teman tersebut gitu, dengan orang tersebut. Gimana nih resikonya ketika kamu nggak mau kerja, wayah nanya kia gitu. Jadi disampaikan secara baik-baik lah. Karena sebagaimanapun kita orangnya tegas, tetap harus menyampaikan dengan bahasa yang bijak lah gitu ya, sehingga kita tuh bisa istilahnya menjadi manusia wajib tadi gitu, disenangi oleh orang banyak gitu, dan dibutuhkan oleh orang banyak kayak gitu. Oke, lanjut. Kak Gani juga kasih pasukan, jadi kalau udah dibuat aturan di awal sih enak gitu kan, jadi landasannya karena udah ada di awal kesepakatan. Nah ini lebih clear gitu kan ketika teman-teman udah bikin MOU gitu kan, atau kesepakatan. Ketika itu tuh udah terjadi dan belum sempat bikin kesepakatan, bikin aja besok setelah pertemuan ini, besok bikin kesepakatan nih dengan anggota kelompok. Gimana resikonya ketika kalian malas, kalian ngaret, kalian dan sebagainya. Gimana resikonya, apakah ada pengurangan nilai, apakah ada pencoretan dari kelompok dan sebagainya, itu disepakati gitu supaya orang tuh nggak akan leha-leha dengan hal itu gitu, punya komitmen gitu ya. Jadi emang poin penting tuh membentuk kesepakatan di awal tuh poin-poinnya sangat penting banget gitu. Cuman kalau udah terlanjur, udah kebentuk ya besok aja gitu, karena masih ada waktu kan. Nah, kemudian dari Keisha, Kak gimana cara menghadapi peserta yang nggak ambil puding pada ini mah ke entrepreneurship challenge ya. Gimana cara menghadapi peserta yang nggak ambil puding padahal udah di chat, disamperin ke kelas, bahkan mereka jawab iya tapi tetap nggak ambil pudingnya. Mereka bilang aku udah nggak mau lanjut, tapi kan merasa masih punya tanggung jawab Kak karena belum ada komplit nggak bakal lanjut sebelum. Oke. Pertanyaan menarik. Ini lebih ke tanggung jawab ya, tanggung jawab dan komitmen teman-teman gitu ya, yang nggak aktif gitu. Ya ini mah istilahnya kita nggak bisa gimana-gimana karena itu kan di luar kontrol kita ya. Jadi yang bisa kita kontrol itu diri kita gitu. Maksudnya ketika ada hal yang seperti ini, ya udahlah itu mah memang karakternya dia. Kita tinggal fokus ke solusinya aja gitu. Ketika si anak tersebut komitmennya nggak bagus, tanggung jawabnya nggak bagus, ya sudah gitu kan, kita tinggal kasih teguran aja, kasih saran aja, dan take responsibility tersebut sama kita gitu. Jiwa kesatria kita muncul lah. Sebenarnya memang beban jadi di Keisha misalkan gitu ya, cuman kan walaupun beban Keisha-nya lebih berat dan lebih terbebani, lebih lelah, tapi kan di situ ada nilai yang kayak teman-teman lain nggak dapat gitu kan, ketika Keisha mengambil amanah yang lebih besar dari teman-teman yang lain gitu. Dan ini juga Kak Malik juga sharing juga ke teman-teman yang lain, Keisha ini adalah istilahnya menjadi bagian dari Bison lah untuk membantu operasional di lapangan teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman aktif pas respon gitu ya ketika Keisha ngebutuhin sesuatu, apa menginformasikan sesuatu, jangan sampai menghambat gitu kan, sehingga kita bisa saling bantu lah, saling meringankan beban teman kita gitu kan, kayak gitu.
Gitu ya Kay ya. Jadi kalaupun misalkan seperti itu nggak diambil, tetap nggak diambil ya nggak apa-apa. Dan solusinya pun kan bisa dikonfirmasi ke Kak Malik gitu ya, solusinya seperti apa. Gitu ya Kay ya. Thank you banget pokoknya buat Keisha yang udah bantu operasional di lapangan. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Mungkin bisa dilanjut ke Kak Gani ya. Silakan Kak Gani kalau ada yang nanya lagi nanti bisa disambung. Oke, gimana teman-teman? Udah puas dengan jawabannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan udah cukup, bisa kasih react di Zoom-nya ya. Kalau misalnya siap buat lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nih. Jadi bayangkan kelompok kalian, nah kan tadi kita udah sering ya mendapatkan konflik ataupun permasalahan-permasalahan dengan kelompok nih. Jadi kesimpulannya apa nih kalau misalnya kalian udah menghadapi konflik yang gede ya misalnya atau apapun itu, apakah langkah pertama yang akan kalian lakukan gitu. Jadi kan kayak tadi ya, jadi sebelum membuat kelompok atau sebelum membuat tujuan tuh pastikan kita membuat kesepakatan di awal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerjain ataupun ada yang telat ataupun tidak ada kontribusinya sama sekali, jadi kan enak gitu kalau misalnya ada aturan di awal. Maka misalnya kalau misalkan biar lebih fair gitu, misalnya kalau nggak ikut kerja kelompok didenda gitu misalnya, atau nggak dicoret dari apa list kelompok. Oh, sini bisa diceritain nih. Kalau misalnya ada konflik nanti ke depannya bakal gimana? Komunikasi pastinya nih. Jadi kalau biasanya kalau untuk komunikasi antar kelompok gitu ya untuk menyampaikan apa namanya tuh pendapat ataupun apa masalah, jadi lebih baik diselesaikan secara depan mata gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebagai ketua kelompok, biasakan kalau misalkan apa terdebat suatu masalah itu lebih baik empat mata. Jadi tidak mengintimidasi teman-teman kalian. Udahan aja. Jadi kalau misalkan berkelompok nih misalnya, kalau misalnya dapat kelompok yang malesin, pertama tuh yang bisa kalian coba adalah bisa minta negosiasi, misalnya minta ada kelompok lain. Kalau misalkan udah fix banget nggak bisa, nah kalian bisa apa namanya tuh melakukan inisiatif sendiri lah, misalkan ngerjainnya sendiri ataupun jangan sampai kalian ketika udah ngerjain apa namanya tuh masuk kelompok gitu, masuk kelompoknya malesin untuk jangan sampai mengorbankan nilai kalian gitu. Jadi takutnya kalau misalkan udah sama-sama nggak ngerjain lebih baik jangan gitu. Lebih baik ya udah kalian mengalah mengerjakannya sendiri tapi itu adalah apa namanya tuh peringatan dari kalian terakhir nantinya kalian sampai ini kenapa kalian nggak suka misalnya dalam kelompok itu bisa langsung ke orang-orangnya. Oke, mencari akar masalah, solusi dan eksekusi selesai. Betul. Ajak mereka akan menenangkan diri karena solusi terbaik yaitu ketika tidak terburu-buru. Diskusi, cari solusi dan bikin kesepakatan bersama. Pertama-tama harus membuat komitmen bersama dari awal. Bila tetap terjadi konflik, selesaikan secara langsung komunikasi, jangan didendam dan tidak diskusikan bersama sehingga masalah terpecah. Oke, bagus. Kemudian langkah pertama ini komunikasi. Memang kalau untuk berkelompok tuh kebanyakan masalahnya tuh bisa diselesaikan dengan komunikasi ya, apalagi komunikasinya tuh yang objektif gitu. Jadi meskipun misalnya nih orangnya tuh benar-benar salah gitu, ya kita sampaikan nih nasihatnya seperti apa. Yang penting dari komunikasi itu ada cara menyampaikannya. Itu cari solusi terus ngomong sama orangnya. Jadi gimana ini kamu maunya lanjut gak? Gitu.
Terlebih dahulu apa halangan mereka, diskusi untuk mencari solusi itu, utamakan lalu sepakati masing-masing solusi baik konflik. Saya komunikasi yang hal utama. Oke, mencari solusi dulu dengan bersama menggunakan kepala dingin dan setiap orang wajib memberikan pendapat serta solusi. Jadi kalau misalkan ada apa perpecahan juga kalian bisa nih apa diskusi dengan kelompok untuk sama-sama menengahi lah apa yang harus kalian lakukan. Oke, lanjut ya. Oke nih. Jadi setelah kalian mendapatkan informasi-informasi terkait berkelompok, dari kesimpulan kalian apa nih faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam kerjasama kelompok? Komunikasi yang efektif, pemimpinan yang tegas, aturan yang jelas, kreativitas bersama. Nah, tadi kalau misalnya dapat apa kelompok yang susah kerjasama tuh harus biasanya dibuat aturan yang jelas. Jadi biar kita tahu gimana cara menengahi masalah. Kalau misalkan ada yang males-malesan atau gimana pun aturan yang jelas itu biasanya kita enak ini kalau misalnya jadi ketua kelompok untuk menentukan keputusan. Komunikasi juga bagus untuk kalau misalkan udah dibuat duluan gitu ya kelompoknya. Jadi perbanyaklah komunikasi dengan kelompok, banyakkanlah diskusi, banyakkanlah apa namanya tuh menyuarakan pendapat, terus dicek lagi nih tujuannya udah sama-sama sesuai dengan tujuan dari awal atau belum, kayak gitu. Ya masih ada lagi yang belum isi votingnya, apa masih kebingungan nih menentukan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan berkelompok. Yuk kasih reak kalau misalkan teman-teman masih pada aktif. Nih, Kak Aris lagi mantau-mantau nih. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi kan setelah diskusi panjang tadi ya, saya senang juga sih tadi banyak yang bertanya. Jadi satu hal baru apa yang Anda pelajari tentang cara berkelompok nih? Tadi kalian udah belajar apa aja nih tentang berkelompok, cara menyelesaikan masalah, cara tips-tips buat membuat kelompok dari awal, membuat aturan-aturan yang jelas. Kalian suka dapat kelompok yang nyebelin gitu ya? Banyak banget nih. Cara menyikapi sikap teman yang nyebelin. Nah, gimana tuh caranya? Sebagai ketua kita harus tegas ya. Kalau bisa itu ketika tegas tuh kalian punya aturan di awal ya yang sama-sama disepakati. Jadi kalau misalkan kalian mau apa eksekusi keputusan kalian sebagai ketua kelompok, jadi ada landasannya. Jadi kalian nggak terlalu disalahkan atas apa ketegasan kalian. Kemudian jadi lebih paham cara mengatasi masalah dalam kelompok. Oke. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah beban kelompok? Waduh, suka dapat beban nih kayak nih kelompoknya nih. Jadi lebih tahu cara mengevaluasi teman tanpa harus memperlakukannya ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada perdebatan atau menyampaikan keluh kesah kalian ketika ada satu teman kalian yang tidak berkontribusi ya yang sesuai, jadi lebih baik empat mata aja. Jadi nggak terlalu menghakimi.
Kemudian jadi tahu hal yang lebih baik dilakukan di awal adanya kelompok. Ya, apresiasi anggota juga perlu. Nah, itu apa? Ketika sudah menjalin kelompok, ketika semua kelompoknya sudah mengeluarkan semua kemampuan tim dalam berkelompok juga, kita biasanya harus mengapresiasi ya. Sebesar atau sekecil apapun itu sangat berarti dalam menjalankan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam berkelompok itu kita harus kompak dan menyadari tugas masing-masing sudah dibagi, lalu cara menghadapi teman yang sudah diajak kerjasama yaitu dengan memberikan sanksi. Ya, betul. Komunikasi yang harus diutamakan. Ya, ternyata aku belum nerapin di kelompok aku sebuah aturan. Ya, aturan itu penting ya. Jadi kalian tuh nggak terlalu apa, berat di awal gitu ketika mau memulai aktivitas berkelompok. Intinya jika ingin berkelompok dengan baik, ada pada rasa tanggung jawab. Masing-masing komunikasi memiliki tujuan bersama yang jelas dan peduli satu sama lain. Betul. Dan satu hal juga yang paling penting itu adalah sebagai ketua kelompok harus bisa menentukan arah. Jadi kalau misalkan ada tadi ya yang kurang-kurang dalam kelompoknya, harus bisa jadi penyemangat juga, harus bisa jadi apa eh, penarik atau pengayom juga dari suatu kelompok. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan dari yang telah dipelajari, kemudian setelah ini, hal baru apa yang kamu sadari tentang dirimu dalam konteks kerja kelompok? Nah, ini lebih ke diri kalian sendiri sebagai anggota atau sebagai anggota atau sebagai orang yang dipilih jadi dari kelompok nih. Jadi kamu tuh tipe orang tuh sebagai apa dalam berkelompok tuh? Misalnya tipe yang ngasih apa? Kasih solusi atau kasih saran atau jadi tim hore. Jadi sebenarnya saya tuh orangnya yang mana tuh berpengaruh juga dalam kelompok meskipun jadi tim hore, tapi jangan terlalu jadi tim hore juga ya. Jadi hore juga ada role juga yang harus dikerjakan. Jadi udah tahu ya tugasnya kalau misalnya jadi apa anggota kelompok misalnya. Saya jadi seorang penengah Kak. Oke, saya belum pernah jadi pemimpin kelompok yang baik karena tidak selalu membagi tugas di awal. Ya, jadi sekarang tahu ya gimana caranya kita membagi tugas dan membuat aturan di awal. Aku ternyata terlalu baik sebagai ketua, pantas pada seenaknya. Nah, jadi apa kalau misalnya kita sering jadi ketua kelompok terus dapat apa tuh kelompok yang seenaknya, jadi apa memang pada dasarnya semua masalah tuh dibuat di aturan di awal. Nah, jadi kalau misalkan, oh si A ternyata eh, eh, nggak ada kerjaannya, atau si B ternyata ngaret terus, atau si B suka membuat kericuhan lah di kelompok. Jadi kan kalau misalnya ada aturan di awal, kita bisa nih ada landasan yang setelah disepakati di awal. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mengenakan, nah bisa sesuai dengan sanksinya kayak gitu. Terkadang aku kurang tegas dalam menjadi ketua kelompok, jadinya anggota itu seenaknya sendiri seperti kata Kak Aris, rasa nggak enakan itu tidak baik. Ya. Betul. Di kelompok aku juga jadi tim yang ngasih saran. Aku baik sekali jadi disalahgunakan. Nah, ini berarti semuanya kebanyakan jadi pemimpin kelompok ya. Kalau lagi jadi ketua sekelompok gak bisa negur karena selalu nggak enakan. Nah, kalau misalnya nggak enakan tuh, jadi kalau misalnya nggak keenakan tuh, bisa jadi ketua kelompok harus bisa bikin aturan yang jelas, kemudian bikin apa namanya tuh memilih anggotanya. Jadi kalau memilih anggota tuh jangan asal-asal gitu. Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka menjadi yang dipilih dari anggota atau dapat penyisaan lah gitu. Karena kadang nggak enakan jadi disepelein sama anggota.
Kurang tegas sebagai ketua karena saya terdistract untuk mencoba masuk ke perspektif anggota agar paham masalah mereka. Nah, jadi kalau misalkan udah berbeda pendapat nih, masing-masing itu harus ngasih kritik dan saran. Misalnya kalau misalnya ketika pilihan A adalah untuk apa namanya tuh? Untuk mengerjakan tugas A, terus kalau misalnya tugas B menggunakan tugasnya si B, benar, kurang tegas secara ketua karena terdistract untuk mencoba masukkan ke perspektif agar paham masalah mereka. Gimana nih maksudnya? Ini siapa ya kalau yang gini ya? Ini dari siapa nih kurang tegas sebagai ketua karena saya terdistract untuk mencoba masuk ke perspektif anggota agar paham masalah mereka. Ada yang mau coba open mic? Ya, nih Mbak Dia Aulia, gimana nih maksudnya? Izin Kak, jadi Ya, menurut aku maksud dia itu dia itu sebagai ketua itu kurang tegas karena mungkin banyak berinteraksi sama anggotanya sampai lupa perannya sebagai ketua gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi kayak dia tuh jadi kurang tegas ya pokoknya. oh jadi ini tuh perspektif kamu sebagai anggota yang diketuai ya? Ya, Oh, jadi kalau misalnya jadi anggota, jadi udah bukan jadi ketua ya, jadi anggota dari ketua itu, jadi lebih baik disampaikan langsung ke ketuanya. Jadi kalau misalkan tetap nih si ketuanya, tapi dia kan nggak punya aturan dari awal ya, kamu bisa apa namanya tuh meminta pindah kelompok atau apa namanya tuh meskipun udah ngasih saran dan bla 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 dia tetap tidak, ya mungkin itu apa ya, pelajarannya adalah pelajaran pada diri sendiri nih. Kalau misalkan udah berkelompok sama dia saya harusnya kayak gimana, jadi lebih ke inisiatif eh, Mbak Dea Aulia terkait untuk menanggapinya kayak gitu. oke baik Kak, terima kasih. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, gimana nih pertemuan hari ini tentang cara berkelompok? Apakah banyak menyelesaikan masalah kalian dalam berkelompok? Apakah ada yang kurang nih? Ada yang masih kurang serg terkait berkelompok? Nanti juga akan ada form ya untuk setiap pertemuan tuh yang perlu diisi. Nanti kasih masukan terkait setiap materi yang disampaikan, ada yang dikurangnya di mana. Nanti biar kita juga sebagai improving nih. Jadi kita juga kan sebagai kelompok tuh biasanya ada masukan dari kelompok lain. Kalau misalnya kita apa menanggapi terkait ada tugas di sekolah nih, kayak gitu. Oke, ini sebelum penutupan ada kata-kata hari ini nih dari teman-teman F2S nih. Ada yang mau disampaikan terkait kata-kata atau quote sebelum kita menutup perjumpaan hari ini. Tetap semangat, sudah pasti harus semangat ya setiap pertemuan. Jangan lupa ajak juga teman kelompoknya masing-masing.
tetap semangat Kak, meski banyak yang mundur dari program ini, nggak apa-apa. Lanjut terus programnya. Jangan lepas tanggung jawab. Siap. Semoga sukses selalu. Oke. Ya, sambil menunggu dari kata-kata hari ini dari teman-teman, Kak Aris bisa sampaikan beberapa penyampaian terkait penutupan nanti atau dari Kak Malik. Baik, luar biasa ya hari ini. Hari ini acaranya alhamdulillah sudah selesai, semua materi sudah disampaikan dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman ataupun pelajaran yang akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Karena memang yang namanya ilmu itu biasanya investasi jangka panjang. Jadi sangat jarang ilmu yang langsung terasa gitu hasilnya setelah belajar baru sehari dua hari. Maka oleh karena itu kami harap di sini bisa disampaikan dengan baik. Bila ada kekurangan maupun yang ingin disampaikan, sangat terbuka kami untuk menerima masukan baik itu melalui kolom chat maupun WA group yang sudah ada yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk penutup, mari kita berdoa untuk teman-teman kita sekalian yang pada hari ini belum bisa hadir mungkin karena suatu kondisi ataupun sedang ada hal yang membuat tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini. Baik, untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.